Halo teman-teman, balik lagi sama aku Jacqueline di Jason Diaries. Hari ini aku mau share tentang 50 fakta dari Kim Suk Jin atau Kim Sok Jin atau disebut Jin, yaitu hyung paling tua yang ada di BTS atau URI, World Wide Handsome. So, kita mulai aja ya. Di sini aku udah ada contekannya. Nah, untuk yang pertama, dia itu keluarganya terdiri dari ayah, ibu, kakak laki-laki sama diri dia sendiri. Jadi dia tuh adik kakak ada 2 orang, dan kakaknya itu bernama Kim Sok Jung. Perbedaan umur mereka itu 2 tahun. Nah, si Suk Jin sendiri ini lahirnya itu di Gwacheon pada tanggal 4 Desember 1992, which is dia tuh tahun ini umurnya 28 tahun dan kakaknya 30 tahun. Nah, adik kakak ini itu cukup dekat dan juga kompak gitu ya. Mereka berdua itu membuka sebuah restoran yang bernama Oshu Seiromushi. Jadi kalau untuk yang si Oshu Seiromushi itu paling terkenal di situ tuh kayak beef, pokoknya daging. Si alasnya itu ditempatin di kayu gitu kan, kayak buat steamer gitu. Terus dialasin sama kayak toge sama terus sawi putih, terus atasnya baru daging, jadi dimasak. Nanti si itunya tuh nggak pakai bumbu apa-apa, tapi nanti kalau misalnya kita mau makan si dagingnya itu dicocol ke saus. Ada beberapa saus, ada videonya. Jadi itu salah satu Ki Army juga pernah ke sana, dan Sunny Dahlia Uni juga pernah ke sana nge-review. Yang kedua, para member BTS menempatkan Jin ini sebagai salah satu visualnya di BTS. Ya, nah balik lagi namanya juga World Wide Handsome Jin. Lalu yang ketiga, kalau jadi banyak member itu mengatakan bahwa Jin memiliki kaki yang terpanjang di BTS. Yang keempat, dia sangat percaya diri dengan penampilannya, terutama bibir bawahnya dan juga bahunya. Kalian pasti udah tahu lah kalau misalkan bahu dia itu lebar banget, paling lebar. Lebarnya itu sekitar 58-60 cm. Untuk itu sebentar. Jangan, aku udah bawa ini. Bawa apa? Meteran. Kita lihat ya. Ini itu, nah ini 58 sampai 60, 58-60, bedanya segini ya. Nih, jeng 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 jeng, coy, lu bayangin coy, kalau diukur ya, ini bahu aku berarti seginian ya, segini. Bedanya itu hampir 20 cm. Jadi emang lebar banget. Berarti dia udah tinggi, lebar bahunya. Oh my god, kalau kalian ketemu asli gimana gitu ya. Lanjut. Oke, jangan salvo. Dia juga dikenal dengan traffic dance-nya yang keren. Nah, traffic dance ini pernah dia peragain atau dia jadi trennya tuh di show variety, bukan variety show, kayak show gitu di Weekly Idol. Nah, ini cuplikannya ya. Dan lanjut. Yang ketujuh, Jin bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Lalu, yang ke-8, dia juga suka dengan Disney princesses. Yang ke-9, Jin adalah member yang biasanya membersihkan asrama. Selain itu, dia juga suka melihat foto dan resep-resep masakan. Terus, dia juga salah satu yang kalau bangun tuh paling awal, 2 jam paling awal daripada member yang lainnya. Dan juga kadang-kadang yaitu suka dijulukin sama sebutan emaknya BTS gitu. Lalu kalau misalkan dia lapar, biasanya kebiasaan dia tuh kalau mata kirinya kedip, kayak mengedipkan gini-gini,
Dia itu berarti lapar, katanya begitu. Role modelnya adalah T.O.P dari Big Bang. Kalau misalkan disuruh memilih, Jin itu lebih memilih V atau Kim Taehyung sebagai anggota yang paling dekat dengannya. Terus kalau misalkan dia punya waktu libur atau waktu senggang, dia tuh pengen banget punya kayak asisten pribadi atau yang helper dia gitulah. Dan orang yang diinginkannya itu Suga, agar bisa memerintahkannya melakukan apapun. Kan kalian tahu sendiri kalau Suga itu anaknya santuy, terus apa-apa rebahan. Tahu sendiri kan dia kalau di mana-mana kalau misalnya kayak ada dance practice, udahnya langsung rebahan. Lalu dia itu pernah berdiet selama 1 tahun dan cuman makan dada ayam doang. Yang kalian tahu sendiri kan kalau di Korea, industri entertainment Korea, badan yang paling diperhatiin itu kan fisiknya. Nah sebenarnya sih untuk Jin sendiri sebenarnya udah kurus ya, cuman kayaknya biar kayak bulky gitulah, kayak ada berisi. Jadi dia juga diet olahraga. Lalu dulu dia pernah bekerja di sebuah ladang stroberi. Ladang stroberi ini kalau nggak salah itu punya pamannya, samconnya dia, dan pernah didatengin atau sering didatengin oleh member-member lain. Waktu itu kan ada yang sekitar sebulan yang lalu atau 2 bulan lalu ada upload di Twitternya mereka. Ada yang fotonya Suga tuh lagi megang stroberi di kebun stroberi gitu. Nah itu tuh ladangnya paman Jin. Jin menyanyikan salah satu soundtrack drama Hwarang bersama V. Ya ini lagunya itu berjudul It's Definitely You. Jin juga suka melakukan Aegyo. Dia lulus pada tanggal 22 Februari 2017. Tapi sayangnya dia tuh nggak bisa menghadiri upacara kelulusannya gitu. Jadi dia sama fans-fansnya, sama member lain melakukan live streaming gitu, kayak bikin acara sendiri buat kelulusannya dia. Jin suka ketika ada orang yang mengatakan bahwa dirinya itu ganteng dan cute. That's why worldwide handsome Jin. Di masa depan Jin ingin punya anak laki-laki dan akan ia beri nama Kim Yusun yang diambil dari nama berikutnya dalam silsilah keluarga. Lalu Jin itu kan pernah tidur sama V. Nah dia tuh tiba-tiba kaget, tiba-tiba si V itu lagi tidur enak-enak ini, tiba-tiba kayak tepuk tangan sendiri gitu kan. Bayangin, Jin dulunya itu direncanakan bakal jadi membernya EXO, dan awalnya sebelum ikut audisi itu dia pengennya tuh jadinya aktor atau aktris, tapi yaitu mungkin bukan jalannya dan jadi idol. Dia tidak pernah punya jerawat, makanya dia paling mulus kata aku ya. Kalau kayak yang member lain paling satu. Dan juga Suga pernah mengatakan bahwa Jin sangat tampan sampai dia bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja untuk berada di grup sekecil BTS kala itu. Jadi ya untuk kalian para ARMY pasti tahu gitu ya, dulu itu BTS bener yang namanya grup dari nol, dari agensi yang lah Big belum segede sekarang ini. Big tuh dulu aja kantornya tuh kecil, nyewa, jadi tempat latihan mereka aja kecil. Kalau ada apa-apa mereka yang harus urus juga sendiri. Nah mungkin Suga tuh mikirnya beneran nih orang seganteng Jin gitu, seyang wah Jin itu mau berada di grup sekecil itu gitu pada saat itu. Lalu Jin mengaku bahwa dia naksir rap monster alias Kim Namjoon, Uri Reader, karena awal pas bertemu itu si Rapmon cuman ketawa, tiba-tiba meluk, coy, hahaha gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa, mungkin ada charming tersendiri
dari seorang rap monster begitu pas awal pertama kali ketemu dengan Jin gitu ya. Dia punya surat izin mengemudi. Jika ingin anak Jin itu ingin anak pertamanya perempuan, lalu anak keduanya laki-laki. Soalnya dia tuh pengen kalau putranya nanti punya kakak perempuan kayak Nuna gitu. Jin itu bisa bermain gitar dan piano. Untuk yang tahu pasti kalau kalian sering mantengin live streamingnya di YouTube, nah dia tuh suka main piano sambil kayak nyanyi dikit, main piano ngobrol. Pertama kalinya muncul di M Countdown, jadi tuh dia pas perform celananya itu merorot sampai ke paha. Dia mengatakan bahwa Rap Monster adalah member yang paling sulit diajak bermain-main. Bermain-main di sini tuh kayak mungkin kayak bercanda gitulah ya. Soalnya kan tahu sendiri Rapmon adalah member yang pinter, yang jenius. Dia juga leader, ya mungkin dia pembawaannya juga kan harus serius gitu ya. Ketimbang kayak gitu, tapi emang sih yang kalian tahu juga kan mereka juga sangat-sangat kayak apa ya, suka bercanda, cuman mungkin lebih banyak condong ke seriusnya Namjoon. Terus Jin dan Jimin suka pergi ke gym bersama-sama. Terus dia benar-benar tak berani menonton film-film horor. Yang kalian tahu ya emang Jin itu agak penakut. Banyak juga member lain juga agak penakut, tapi tuh penakutnya ya gimana ya, kayak di episode di Run BTS yang bagian zombie itu, dia tuh mereka tuh sampai wah jongkok kabur sana gitu. Terus Jin itu ingin mencuri apps-nya Jimin. Lalu lagu favoritnya di album kedua yaitu School Love Affair, yaitu Just One Day atau Haruman, karena lagu itu dirasa cocok dengan suaranya. Terus dia suka strawberry, tapi dia tidak suka makanan atau minuman rasa strawberry. Jadi gimana itu tuh? Strawberry buah itu untuk dimakan, berarti buah itu makanan, tapi nggak suka rasa strawberry. Bingung kan? Mungkin dia nggak suka rasa yang artificial gitu ya, yang buatan. Terus uniknya juga dia itu tidak suka coklat, tapi suka segala sesuatu yang berasa coklat. Nah ini juga balik lagi, maksudnya gimana aku juga kurang paham. Mungkin yang dia nggak suka tuh kayak coklat yang batangan itu loh, jadi sukanya coklat yang udah diolah gitu menurut aku ya. Selanjutnya Ibu Jin suka membanggakan kesuksesan Jin, dan Jin juga sendiri mengikuti audisi karena dia ingin sang ibu bangga kepadanya. Kalian ya itu karena Jin itu Jin itu berawal kayak dari nol banget, dari nggak punya apa-apa, dari yang BTS itu nggak ada apa-apa, kurang terkenal, yang waktu itu juga fan meeting tuh cuman sekitar 30 orang. Bayangin sampai sekarang yang kalau kita ya yang di negara lain itu pengen banget ketemu mereka gitu. Jadi kan udah hampir dikenal oleh seluruh dunia. Jadi ya gimana nggak bangga gitu punya anak yang dia tuh kerja keras dari nol, tiba-tiba sekarang tuh udah bisa sukses sekarang ini. Dan tetap kata aku ya, Jin itu sangat humble, dan member-member lain juga gitu. Nggak kayak nih gua nih gitu, tapi tuh mereka tuh bener-bener kayak saling membanggakan satu sama lainnya, berterima kasih kepada staff-staffnya yang selama ini ngebantu mereka gitu. Jin juga mempunyai seekor anjing yang bernama Janggu. Selain itu, yang aku tahu dia punya yang Sugar Grader. Ada 2, namanya Odeng sama apa gitu. Dia tuh jadi yang aku tahu semua member BTS itu punya peliharaan, dan rata-rata peliharaannya tuh anjing. So, they are a pet lover. Jin and Rapmon dikenal dengan dancer terburuk di BTS. Bukan terburuk ya, mungkin agak kaku. Jadi kalau kayak ya bandingin lah dancer yang bener-bener dia basicnya, dia skillnya dance kayak J-Hope sama Jin.
Kalau mereka nari ya kelihatan jomblangnya. Dan juga kan kalau Jin emangnya dia lebih ke vokal kan, jadi tariannya juga mungkin lebih ke agak kaku-kaku gitu. Rapmon juga kata aku sih bukannya itu sih kaku, bukannya nggak bisa atau jelek gimana. Terus Jin itu suka dengan produk-produk yang sehat. 44. Dia itu sebenarnya diharuskan memakai kacamata tebal, namun dia enggan mengenakannya karena itu membuatnya tidak nyaman. Ke-45, Jin itu sangat perhatian dengan penampilannya. Iya, karena dia itu visual, coy. Jadi pasti harus perhatiin penampilannya gitu. Lalu, Jin selama ini tidak pernah mendapatkan hadiah di hari Valentine. Menurutnya, melihat serangga tidaklah menakutkan, tapi bila serangga itu hinggap di badan dia, itu baru mengerikan. Kayak aku juga begitu, kalau kalian juga pasti kayak gitu deh kayaknya. Ada kecoa nih lewat, pasti kan kayak udahlah tinggal dilempar lah pakai sepatu atau sendal, atau disemprot pakai pembunuh serangga itu. Nah, kalau yang namanya kecoa itu udah mode terbang, tahu sendiri kan seserem apa itu, kayak dikejar monster. Dan emang kalau nempel gitu kan geli ya, kayak gitu. Terus saat masih kecil dulu, dia itu ingin menjadi detektif. Ya, tapi yang ke-49, Hyuga adalah teman sekamarnya, dan menurut Hyuga, Jin adalah teman sekamar yang sempurna. Mengapa demikian? Jin itu bangun pagi, suka beres-beres. Yang terakhir, andaikan Jin perempuan, dia akan memacari Jimin karena dia itu pemalu, dan orang seperti Jimin akan membantunya menjadi lebih terbuka dan supel. Jadi Jimin itu tipenya tuh bubbly banget, friendly, terus tuh jadi kayak apa-apa tuh lebih ceria gitu loh. Mungkin karena itu juga faktor itu. Jadi kalau Jimin kayak ke Hyungnya atau kayak ke Jungkook gitu kan, ke maknanya kayak mereka tuh sangat dekat gitu ya, terus kayak bisa bikin orang ketawa, bercanda gitu. Nah, jadi itu yang terakhir. Jadi kita udah selesai 50 fakta mengenai Kim Sok Jin. Untuk yang selanjutnya aku bakal bacain tentang Rapmon. Jadi kalian harus tunggu ya di video selanjutnya. Untuk itu, terima kasih untuk kalian yang nonton sampai habis ini, sampai videonya habis. Untuk menyupport kita, tolong di videonya di like, di komen kalau misalnya ada kekurangan apa, atau ada kesalahan apa yang info-info apa yang udah diupdate atau gimana. Kalian bisa nanti komentar di bawah, dan juga jangan lupa subscribe ke channel kami ya di Jason Deris. Terima kasih, dadah.